Nah, dunia yang dulu tenang kini berguncang oleh pertarungan para pemegang takdir nakama. Im Sama, sosok misterius yang mengendalikan segalanya dari bayang-bayang, akhirnya menampakkan diri melalui tubuh Gungo. Sementara sang si anak terpilih takdir itu berhadapan dengan Kuroige dalam duel yang akan menentukan nasib buah iblis legendaris. Di Marijoa, Dragon dan Garling saling mengukur kekuatan, masing-masing memendam rahasia yang bisa mengubah keseimbangan kekuasaan. Sementara itu di Elbaf nakama, Zoro Sanji bersiap melawan kesatria suci, ngebawa serta ambisi dan kekuatan baru yang siap menguji batasan kemampuan mereka. Di balik semua pertempuran ini, satu kebenaran mulai terungkapkan. Sejarah dunia adalah lingkaran perang antara dewa dan juga iblis. Mural Elbaf, buah iblis kuno dan identitas Imu semuanya adalah puzzle perlahan yang tersusun. Para pelaku utama dari Luffy hingga sang Dragon hingga Gorosei tidak lagi bisa menghindar dari sana kan. Mereka harus bertarung karena hanya dengan kekuatan, kehendak dan pengorbanan kebenaran sejati akan terbongkar terungkapkan semuanya. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi fanfiction ya dengan mimin di sini Joy Boy, The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula ya sob. Disclaimer ya, di jenis konten alur cerita semua kejadian itu masih berupa spekulasi alias tidak resmi. Jika ingin versi rasional resmi silahkan tonton di judul thumbnail alur teori. Nah, jika sudah diterima, let's go, kita buat One Piece makin rame lagi. Nah, ingat nakama, di tengah dunia yang sedang dilanda kekacauan besar itu, satu persatu tabir misteri yang tersembunyi selama puluhan tahun itu mulai terungkapkan. Walrus masih terbaling lemah, tubuhnya porak-poranda setelah kalah telak dalam pertarungan melawan Zomer, salah satu dari kesatria suci yang kekuatannya jauh melampaui ekspektasi. Namun keajaiban itu muncul, ia masih hidup dalam kondisi luka berat, perlahan mengangkat kepala dan menatap langit menyaksikan sosok Gunko yang kini tubuhnya dirasuki oleh pemimpin tertinggi dunia. Sosok misterius yang selama ini hanya disebut-sebut dalam bisik-bisik rahasia Im Sama. Tatapannya kosong namun penuh makna ya, ia bergumam. Akhirnya dia muncul juga. Bukan tanpa alasan Saul bisa mengenali entitas itu. Selama bertahun-tahun ia menjadi peneliti sejati yang mempelajari kebenaran dunia lewat buku-buku terlarang dan diskusi rahasia dengan tokoh-tokoh pelawan sistem arus. Kilas balik pun ngebawa kembali kenangan ke belasan tahun lalu ke sebuah rapat rahasia yang diadakan di perpustakaan burung hantu. Di sana manusia dari berbagai penjuru berkumpul membahas 3 topik besar yang bisa mengguncang peradaban dunia: Mural Elbaf, buah iblis legendaris dan identitas entitas tertinggi dunia itu sendiri. Salah satu pembahasan paling mencolok adalah Mural Elbaf, sebuah peninggalan sejarah kuno yang penuh simbolis aneh. Gambar menakutkan ada di sana kan, seperti seekor ular raksasa dan monster bersayap di dunia pertama, serta iblis besar yang dihadapi Joy Boy di dunia kedua. Mereka menyimpulkan bahwa dunia itu menggambarkan siklus kehancuran besar akibat konflik para dewa dan iblis. Lalu ada pula perbincangan tentang buah iblis legendaris yang disimpan di Elbaf ya. Ternyata memiliki kekuatan yang sangatlah besar pula dan tak boleh jatuh ke tangan yang salah. Terakhir, misteri besar tentang pemimpin sejati pemerintahan dunia, seorang yang diyakini merupakan iblis dari dunia kedua. Semua teori ini ternyata mulai terbukti satu persatu nakama. Kembali ke masa sekarang ini, Saul hanya bisa berserah kepada takdir, menyadari bahwa ia sudah tak memiliki kekuatan untuk menghentikan kekacauan yang menyelimuti Elbaf. Di tempat lain di dunia bawah, Luffy bersama Loki, Gaban, Chopper, Hajrin dan juga God masih bertahan. Sementara Zoro Sanji naik ke permukaan ya. Gaban sempat menyebut bahwa sang adalah anak yang ditakdirkan. Hal ini ngebuat Luffy itu penasaran. Ia haus akan jawaban dan ingin tahu lebih dalam sosok awal si rambut merah yang sejak dulu menyimpan banyak rahasia. Gaban pun membuka kisah besar dari awal, dimulai dari insiden God Valley 38 tahunan lalu. Insiden dahsyat yang melibatkan bajak laut, angkatan laut hingga Tenryubito. Di sana sang ditemukan sebagai sebuah debai
selesai. Peristiwa itu semakin mengejutkan saat Loki mengungkapkan bahwa sang ternyata punya saudara kembar dari kalangan kesatria suci loh. Sosok inilah yang ngebuat luka dalam pada tubuh Loki dengan pedang anehnya tersebut. Pedang yang ternyata memakan buah iblis mythical Zoan Cerberus pula, bisa berubah menjadi anjing berkepala 3. Pedang Cerberus itu benar-benar kuat, apalagi Loki saat itu dalam kondisi lemah karena dibelenggu batu laut pula. Luka yang ditinggalkan tak hanya fisik tapi juga amarah mendalam yang ngebuat Loki bersumpah akan ngebalaskan dendam suatu hari nanti kepada Jamrong. Pembahasan kembali mengarah kepada Sang. Menurut Gaban ya nakama, Sang memang sosok luar biasa. Awalnya ia hanya ingin menjadi bajak laut biasa, namun takdir mempertemukannya dengan hal-hal besar yang ngebawa buah iblis Dewa Matahari nikah ke Es Blue sendiri. Dari sanalah itu memilih Luffy untuk menjadi pewaris kekuatan sejati. Sang tidak hanya menyaksikan hal tersebut tapi juga sering berdiskusi dengan Gaban dan Roylee tentang kemajuan Luffy. Bahkan ya, kata-kata yang pernah diucapkan Luffy juga pernah diucapkan oleh Roger, sebuah isyarat bahwa jalan takdir sudah terbuka di antara mereka. Sementara itu di pusat dunia kekacauan melanda Marijoa. Pertempuran besar tengah terjadi antara pasukan revolusioner melawan para Gorosei dan juga kesatria suci. 4 Gorosei itu menyebar ya menjaga titik-titik pentingnya, topi jerami raksasa, tahta kosong serta 2 ruangan misterius yang diyakini menyimpan senjata kuno atau harta nasional. Nah, disinilah Mal dan juga Jupiter tuh berbincang membahas duel antara Garling dan juga Dragon. Keduanya sepakat baik Dragon maupun Garling belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dragon dengan perhitungan cermat menahan diri agar tidak mencelakai budak dan juga pelayan tak bersalah. Sedangkan Garling menahan diri demi mempertahankan kehancuran itu dari Marijoa yang menjadi simbol kekuatan dunia. Namun ya nakama, keadaan segera berubah. Morley tengah mengevakuasi semua budak dan pelayan dari lokasi pertarungan. Jika berhasil, Dragon tak akan ragu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggulingkan simbol kejahatan yang selama ini berdiri angkuh di atas penderitaan manusia. Sebuah pertarungan seimbang akan terjadi tanpa rintangan moral, tanpa beban strategi, hanya kekuatan dan tekad yang berbicara. Inilah saatnya takdir dunia itu harus berubah ya. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan konflik besar tersebut. Para pemain utama sudah dipapan nih. Buah iblis telah memilih panggungnya dan sejarah sedang ditulis ulang lewat darah dan juga nyala api. Itulah yang menarik. Sementara itu, 2 sosok penting dari kesatria suci yakni Somor dan juga Gillingham terlihat cukup tenang. Mereka sedang berbincang santai di dunia matahari. Meski keadaan di sekitar jauh dari kata damai, sementara para prajurit raksasa sedang kewalahan menghadapi serbuan monster mengerikan. Sebagian besar kru topi jerami dalam keadaan terikat. Mereka berdua masih sempat menikmati situasi. Para petarung elit dari bawah tanah pun belum tiba sepenuhnya, ngebuat kedua kesatria itu memiliki waktu untuk merenung dan menilai kondisi yang sedang terjadi nakama. Somber membuka percakapan dengan rasa penasaran tentang situasi di Marijoa. Ia teringat bahwa beberapa waktu lalu Imu sempat merasui tubuh seseorang dan menyampaikan bahwa ada kekacauan besar di sana. Namun detailnya tidak pernah diungkapkan ya. Gillingham pun setuju bahwa hal ini pasti terus serius. Imu tak akan berikan peringatan jika masalah halnya sepele. Menurut dugaan mereka, kekacauan ini bisa saja disebabkan oleh gerakan militan dari pasukan revolusioner yang mulai menyerang dengan lebih frontal lagi, memutus jalur rantai suplai makanan dan mendeklarasikan perang secara terbuka. Sommer sebagai kesatria yang lebih tua dan juga berpengalaman memperingatkan Gillingham agar tidak meremehkan Dragon. Dikenal sebagai ahli strategi yang sangat mahir, Dragon bisa membalikkan situasi loh dari posisi melemah sekalipun. Gillingham itu mengangguk bahkan bahwa apa yang dikatakan seniornya bukan sekedar khawatiran biasa. Sommer kemudian menyimpulkan bahwa tak ada yang bisa mereka lakukan sekarang selain menunggu dan mengamati. Sementara itu pada mereka kembali tertuju pada kehancuran yang sedang melanda Elbawnya. Pasukan Elbaw yang selama ini dikenal tangguh kini terlihat rapuh ya nakama. Monster mimpi buruk dan raksasa iblis hasil manipulasi kekuatan misterius benar-benar menyulitkan mereka. Sommer menyalahkan Raja Harald atas kemerosotan ini. Ia menjelaskan bahwa dunia Elbaf adalah negeri para pejuang. Tapi sejak Harald berkuasa, budaya bertarung mulai terkikis. Kaum muda lebih didorong untuk belajar ketimbang mengasah kemampuan tempurnya. Akibatnya mereka kehilangan ketangguhan yang dulu jadi identitas bangsa bajak laut raksasa Elbaf. Gillingham itu menambahkan bahwa keputusan Harald untuk mengubah budaya Elbaf tetap jadi misteri besar. Terlebih lagi, dahulu Harald dikenal sebagai sosok brutal yang haus peperangan kan. Mengapa bisa berubah total menjadi pecinta damai bahkan menjalin kerjasama dengan pemerintahan? Pertanyaan itu terus menggantung tanpa jawaban nih. Namun semua misteri itu diyakini akan terungkapnya seiring ceritanya itu berjalan nakama.
Di sisi lain ya, kekacauan kembali terjadi di belakang dari Pulau Hachinosu. Pertarungan besar meletus antara tiga pihak besar, bajak laut Kuroige, bajak laut Akagami, dan Angkatan Laut. Di kubu pemerintahan, Garp Sengoku Kizaru turun langsung ke medan laga. Dari pihak bajak laut hadir nama-nama besar seperti Shiki dan juga aliansi Kuroige yang ikut memperkuat barisannya. Ben Beckman, Kuzan, dan Kizaru bahkan terlibat dalam pertarungan segitiga yang sangat eksplosif, masing-masing berada di pihak yang berbeda agama. Nah, di tengah-tengah pertempuran itu, Shiki yang dihantui nostalgia masa lalu tiba-tiba melihat kejadian di Marineford ketika ia mengamuk setelah Roger dieksekusi. Saat itu Garp dan Sengoku harus turun tangan menghentikannya. Kilas balik tersebut kini muncul kembali dengan lebih santai. Walau Shiki punya kekuatan destruktif luar biasa, dia tetap kesulitan menghadapi dua legenda Angkatan Laut itu secara bersama. Kembali ke masa sekarang ini, kita melihat bagaimana Shiki melancarkan serangan besar-besaran. Ia menerbangkan bangunan dari kapal di sekitarnya, menghancurkan udara, menembakkan pecahan-pecahan tersebut sebagai proyektil tajam ke arah Garp Sengoku. Serangan itu begitu luas ya, sampai ngebuat panik rekan-rekan dari pihak Kuroige yang berada terlalu dekat. Namun Garp Sengoku tak tinggal diam. Garp memperlihatkan jurus baru dari variasi tinju galaksinya. Kali ini berupa pukulan dibawa ke atas. Disinilah Sengoku berubah pula ke mode penuh zuannya dan menciptakan gelombang kejut shockwave untuk menetralisir hujan serpihan tersebut. Benturan energi besar pun mengguncang di sana, menarik perhatian semua orang yang sedang bertarung kan. Ben Beckman tersenyum tipis melihat itu, lalu berkomentar bahwa para pria tua itu memang masih mencolok pula pertarungannya. Kizaru pun mengakui bahwa bukan tanpa alasan mereka disebut sebagai dua legendaris pula. Kuzan hanya diam dengan sorot mata serius. Di tempat lain, Sang dan juga Kuroige juga memperlihatkan kekacauan tersebut. Kuroige tampak frustasi berat karena kerusakan besar seperti ini dapat menghancurkan pulaunya sendiri dan mengurangi jumlah anak buah yang bisa dia gunakan. Tiba-tiba Sang menyerang Kuroige secara dadakan luar nakama, menyarankan agar fokus pada lawan di depan matanya. Meski Kuroige sempat menangis, serangan tetap membuatnya terpental dan terluka cukup parah. Ia marah. Kuroige akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan dua buah iblisnya sekaligus. Gabungan itu ia melepaskan gelombang guncangan dari Gura-Gura Nomi dan menyelimuti tubuhnya dengan kegelapan Yami Nomi. Melihat hal ini, Sang mulai mengambil ancang-ancang menggunakan Hausoku no Haki ke taraf maksimum ke dalam pedangnya Griffon itu. Nah, di tengah persiapan serangan itu ya nakama, kilas balik ternyata muncul kembali. Terlihatlah sang muda yang dulu berada di kapal Roger tak ikut ke Pulau Locktail karena menemani Buggy yang sakit parah. Setelah Roger dan kru kembali dari Locktail itu, mereka tak menceritakan apa itu One Piece kepada Sang dan juga Buggy, karena mereka ingin kedua anak itu mencari sendiri suatu saat nanti. Sebelum membubarkan kelompoknya, Roger sempat mengatakan bahwa Sang adalah anak yang ditakdirkan, hal yang kemudian dikuatkan oleh Gaban dalam chapter-chapter sebelumnya. Serangan besar pun akhirnya dilancarkan oleh Sang ke arah Kurohige, menciptakan ledakan luar biasa yang mengguncang area sekitarnya nakama. Di Elba pergerakan besar lainnya juga terjadi ya. Zoro Sanji bersama para raksasa seperti Hajurudin sudah hampir tiba di dunia matahari. Keduanya itu tampak antusias dan siap bertarung. Zoro berkata ingin menguji Hausoku no Haki miliknya, sedangkan Sanji sudah tak sabar menggunakan tendangan barunya yang sangat eksplosif pula. Walau Sanji tak memiliki Hausoku no Haki sementara ini, ia punya strategi unik menghadapi para kesatria suci dengan menjauhkan mereka dari lingkaran sihir agar otomatis kembali ke Marijoa pula. Zoro Sanji tampak sangat-sangatlah serius nih, pertanda bahwa pertarungan besar lainnya sedang menunggu di dunia matahari. Itulah yang terjadi. Bagaimana penggambaran ke depan secara prediksi ya? Kalau mau kita simpulkan di sini dalam dua paragraf, pertempuran besar ini bukan sekedar konflik fisik aja nakama, melainkan peran ideologi dan takdir pula kan. Jika Dragon menang, rezim tirani pemerintahan dunia bisa runtuh. Jika Sang mengalahkan Kurohige, buah iblis legendaris tak akan jatuh ke tangan yang salah. Jika Zoro Sanji berhasil melawan kesatria suci, maka Elbap negeri para raksasa itu akan bangkit sebagai kekuatan baru kan. Namun satu hal yang pasti, Im Sama tidak akan tinggal diam. Ia adalah dalang di balik segalanya. Pertarungan sebenarnya mungkin baru aja dimulai kan. Pada akhirnya nakama, dunia sedang menuju titik baliknya. Siklus kehancuran dan kelahiran kembali yang tergambarkan di mural Elbap mungkin akan terulang. Tapi kali ini ada harapan baru. Luffy dan juga nakamanya yang mewarisi keinginan dari Joy Boy bisa menjadi kunci perubahan besarnya.
Apakah mereka akan berhasil mengubah takdir atau hanya menjadi bagian dari sejarah yang terus berulang itu bakal menarik untuk kita tunggu di dalam pertempuran Ragnarok ini nakama. Sepakat bagaimana penggambaran ini ke depannya? Jadi itulah tadi ya bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada prediksi-prediksi One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.